Pemirsa, terima kasih masih di Dialog Khusus edisi hari ini. Nah, jika tadi kita sudah mengulik sekilas mengenai pelayanan apa aja yang ada di Puskesmas ini, sekarang kita lanjut untuk mengulas inovasi-inovasi apa yang ada di Puskesmas ini. Salah satu inovasi yang ada di Puskesmas ini yakni ada Konco Sehat Kowilut. Nah, kalau dari namanya aja, mungkin pemirsa di rumah masih bertanya-tanya, apa sih program dari Konco Sehat Kowilut? Maka dari itu kita tanyakan langsung kepada Dr. May mengenai Konco Sehat Kowilut itu sebenarnya apa sih, Dr. May? Bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah? Ya, jadi Konco Sehat Kowilut ini merupakan inovasi dari kami untuk memudahkan kepada masyarakat atau pasien kami, baik itu di wilayah kerja maupun di luar, untuk memanfaatkan konsultasi cepat online kesehatan Puskesmas Kota Utara, gitu ya. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan nomor 081 230 38849. Di sana adalah nomor WA, jadi bisa mengakses, bisa untuk konsultasi tentang informasi kesehatan atau tentang keluhan sakit, gitu ya. Jadi tidak melulu hanya sakit terus menghubungi, tidak, tapi juga bisa berkonsultasi untuk konsultasi sehat, gitu ya Mbak Hani ya. Jadi biasanya kalau yang dari kita itu selain yang sakit, ada yang konsultasi tentang kesehatan anak, gitu ya, konsultasi tentang anaknya lagi apa, GTM, bagaimana ini, gitu. Biasanya ibu-ibu ya, itu bisa mengakses kita atau menanyakan obat, gitu ya. Mereka mungkin memanfaatkan obat dari luar, kemudian ada bingung atau apa, mereka juga bisa memanfaatkan Konco Sehat Kowilut ini, gitu ya. Nah, terkait Konco Sehat Kowilut ini tadi Bu, untuk jam pelayanannya, untuk fase responnya itu jam berapa, mungkin bisa diberitahukan kepada pemirsa di rumah yang mungkin ingin melakukan konsultasi gitu Bu? Iya, jadi kalau untuk jamnya ini sesuai dengan jam pelayanan kita, gitu ya. Di jam kerja bisa menghubungi nomor WA tersebut. Jadi untuk di luar jam kerja mungkin Bu, ataukah masih bisa melakukan konsultasi tapi dibalasnya mungkin tidak fast respon gitu? Iya, jadi kalau untuk di luar jam kerja biasanya memang kita bisa menjawabnya di kemudiannya. Iya. Nah, itu tadi pemirsa salah satu inovasi Konco Sehat Kowilut, di mana pemirsa di rumah masyarakat bisa termudahkan dengan layanan WhatsApp. Jadi pemirsa di rumah bisa konsultasi online gitu ya Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya itu ada layanan namanya Kaptopril. Ini kata-katanya juga susah, Kaptopril. Mungkin bisa dijelaskan dari Dr. May ke pemirsa di rumah mengenai program Kaptopril ini sendiri gitu. Iya, kalau dari namanya sudah terbayang ya, Kaptopril ini masyarakat mungkin tahu ini kayaknya obat deh, obat darah tinggi gitu ya, obat tensi gitu ya. Jadi memang ini Kaptopril kita milik kepanjangan kolaborasi apoteker, dokter, dan perawat kontrol kepatuhan pasien untuk minum obat antihipertensi. Kenapa? Karena memang masalah hipertensi ini merupakan masalah yang cukup cukup besar, tapi masyarakat tanpa menyadarinya sering mengabaikan. Jadi minum obatnya, diberi obat, tapi kepatuhannya itu yang perlu komitmen dari si pasien supaya terkendali, gitu ya. Nanti kami di Puskesmas akan mengadakan kolaborasi. Jadi tidak hanya dokternya yang menangani, tapi juga teman-teman dari perawat, mereka juga memantau juga, dan ada keterlibatan apoteker dalam memantau kepatuhan pasien untuk minum obat supaya tujuan terapinya tercapai. Jadi ini kan hipertensi juga merupakan suatu penyakit tidak menular nih Bu. Tapi masyarakat harus aware gitu ya Bu mengenai penyakit ini, karena mungkin penyakit ini apakah termasuk penyakit yang bahaya untuk jangka panjang Bu? Bisa dijelaskan ke pemirsa? Iya, karena hipertensi ini merupakan penyakit degeneratif. Jadi kalau tidak tertangani, tidak dikendalikan, akan mengakibatkan suatu kondisi komplikasi. Gitu ya, itu yang tidak kita harapkan. Jadi kalau kita menangani pasien berobat itu target terapinya tercapai supaya tidak jatuh ke kondisi komplikasi. Salah satunya dengan kepatuhan minum obat, karena modalitas untuk penanganan hipertensi kan ada beberapa ya. Jadi dari gizinya, dari obat-obatnya, dari kontrol aktivitas fisiknya dan sebagainya. Apalagi pola makan anak generasi zaman sekarang Bu, yang sangat tidak beresiko. teratur ya, sangat beresiko sekali. Jadi pemirsa di rumah bisa menggunakan program dari Kaptopril ini sendiri di Puskesmas yang ada di sini. Nah, selanjutnya juga ada inovasi yang tak kalah hebat, yakni ada namanya Gempita.
Mungkin ini akan dijelaskan oleh Ibu Hani. Bisa dijelaskan Bu mengenai Gempita ini sendiri ke pemirsa di rumah, apa sih Gempita itu? Ya, oke. Sepertinya ini memang nyambung sekali dengan Kaptopril ya, Mbak. Karena kita tadi sudah ngomong masalah makanan ya. Gempita ini adalah gerakan masyarakat peduli pangan halal, toyib, sehat dan aman. Jadi pangan itu ya sehat, sakit semuanya butuh makanan gitu ya. Dan kita sebagai tenaga kesehatan di sini, terutama yang ada di puskesmas, kita mempunyai kewajiban untuk melakukan pendampingan terhadap industri rumah tangga pangan yang ada di wilayah kita untuk membuat produk makanan yang aman. Nah, sehingga kita mendampingi pelaku usaha untuk berkomitmen terhadap usahanya untuk memproduksi pangan yang aman. Selain itu, kita juga memotivasi masyarakat untuk mengurus sertifikasi halal. Jadi ini sangat penting sekali ya Bu, berguna untuk masyarakat, apalagi untuk pedagang-pedagang gerakan halal juga pangan masyarakat aman, pangan aman halal tadi. Nah pemirsa di rumah, mungkin kita akan mengulik lebih lanjut lagi mengenai Gempita dan juga inovasi-inovasi lain. Namun pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini ada jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Dialog Khusus edisi hari ini.